Dari topik pilihan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan pemirsa masih sekitar laporan kinerja kuartal ketiga di 2022. Kali ini datang dari emiten telekomunikasi, di mana kinerja dari emiten telekomunikasi ini cukup beragam. Ada Telkom yang kinerjanya kurang diapresiasi baik, kemudian juga ISAT hari ini posisi pendapatannya juga mengalami kenaikan, tapi dari posisi laba justru mengalami penurunan ini. Dan seperti apa capaian dari ISAT di sepanjang kuartal ketiga di 2022 ini? Mari kita simak laporannya dalam rangkuman berikut ini. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Indosat Tbk berhasil membukukan kenaikan pendapatan 49,8% menjadi 34,53 triliun rupiah pada kuartal 3 2022. Pada periode sama tahun 2021, sebelum merger dengan PT HC Sentri Indonesia, pendapatan Indosat tercatat 23,05 triliun rupiah. Sementara itu, laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Indosat per kuartal 3 2022 mencapai 3,69 triliun rupiah. Jumlah ini merosot 36,4% year on year dari 5,8 triliun rupiah pada periode yang sama tahun 2021. Sejalan dengan kenaikan pendapatan, EBITDA ISAT pada Januari hingga September 2022 naik 35,6% menjadi 14,09 triliun rupiah dengan EBITDA margin 40,8%. Berdasarkan investor Memo Indosat, hal ini merupakan imbas dari penggabungan usaha serta pencapaian operasional yang baik. Sementara itu, penurunan laba bersih utamanya disebabkan oleh peningkatan beban operasional, peningkatan beban depresiasi dan amortisasi, serta peningkatan biaya finansial sebagai dampak dari penggabungan dua perusahaan yang diimbangi dengan peningkatan pendapatan. Sementara secara operasional, pelanggan perusahaan setelah penggabungan usaha meningkat 58,3% menjadi 98,6 juta pelanggan pada Januari hingga September 2022. Peningkatan pelanggan ini sedikit berdampak pada penurunan average revenue per user atau ARPU menjadi Rp33.800 dari sebelumnya sebesar Rp34.200. Berbagai sumber IDX Channel. Di sepanjang perdagangan hari ini, saham ISAT mengalami penguatan signifikan, pemirsa, di atas 6%. Langsung saja kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 6.400, kemudian mengalami penguatan pada pukul 10 di 6.575. Di penutupan, sesi pertama pada siang tadi menembus di 6.750, sementara di pembukaan sesi kedua penguatan lebih ke arah terbatas di 6.725. Kami akan sampaikan bagaimana posisi dari penutupan sesi kedua hari ini. ISAT ditutup di level 6.775, pemirsa, mengalami penguatan di 6,69%. Sementara secara intraday-nya, level terendah hari ini di 6.400 merupakan level pembukaan di sesi pertama pada pagi tadi. Sementara di sepanjang perdagangan hari ini, tadi ISAT tampaknya sempat menyentuh ke level tertingginya di 6.875 dan ini disentuh oleh ISAT pada beberapa menit nih jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Kita beralih ke grafis selanjutnya, bagaimana pergerakan saham ISAT di beberapa bulan terakhir, pemirsa, mengalami volatilitas yang cukup tinggi. Di Mei bergerak di level 6.525. Dan bahkan di sepanjang Mei ini sebenarnya sempat menyentuh ke level 7.000-an, 7.145. Kemudian di Juni, saham ISAT mengalami koreksi yang cukup dalam atau terjun bebas dan sudah menyentuh di level 5.000-an. Kemudian Juli kembali bangkit dan sudah berbalik kembali ke level 6.000-an. Agustus kembali mengalami penguatan di 6.735, sementara di September ini di 7.145. Sebenarnya antara perdagangan Agustus dan September, ISAT sempat menyentuh ke level tertingginya dalam 6 bulan terakhir di 7.525. Sementara secara year to date, 7.525 tampaknya merupakan level tertinggi untuk ISAT, sementara level terendahnya masih di 5.000-an, tepatnya di 5.075. Nah, bagaimana dari sisi valuasi? Apakah masih menarik atau tidak? Dengan beberapa indikator yang ada, pemirsa. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, kita akan coba lihat dari posisi PER-nya. Ada di kisaran 11,07 kali price to earning ratio, kemudian PSR-nya di 1,18 kali. PBV dari ISAT ada di kisaran 1,99 kali, sementara PCFR ada di kisaran 3,04 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.
Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.